Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, narasumber kita pada pagi hari ini dari Infid, Body Shop, dan Komnas Perempuan. Pembicaraan kita tentang kejahatan seksual, saya tidak menggunakan nomenklatur kekerasan. Saya menggunakan nomenklatur kejahatan seksual. Sesuai dengan undang-undang yang existing berlaku, Undang-Undang 35 2014, perubahan kedua atas Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, yang menggunakan istilah kejahatan seksual. Atau pula saya menggunakan pada kesempatan ini istilah kejahatan terhadap kesusilaan, sebagaimana tercantum dalam buku 2 bab 14 KUHP. Kejahatan seksual atau kejahatan terhadap kesusilaan ini adalah concern umat manusia seumur umat manusia ada. Dan concern itu dalam konteks agama samawi telah dibawa oleh para nabi dan rasul dari waktu ke waktu. Tentu perjalanan panjang sejarah akan membuat bentuk, variasi, cara, teknologi, metode akan semakin banyak. Dari titik ini saya kira semua kita punya perhatian dan kepedulian yang sama untuk sebaik-baiknya kita mengatasi semampu mungkin dalam konteks regulasi, dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks pembentukan budaya, dalam konteks pengokohan kesadaran agama untuk hal ini tidak membesar. Dalam konteks pengaturan itu, kami melihat yang perlu kita cermati betul adalah jangan sampai sesuatu aturan kita hadirkan, tapi menghadirkan permasalahan berikutnya yang tidak kecil, tidak sederhana. Apa yang kami maksudkan? Kita semua sepakat untuk bagaimana meminimalisir kejahatan seksual atau kejahatan terhadap kesusilaan ini, tetapi pada saat yang sama kita tidak membuka persoalan yang juga dahsyat. Yang saya maksud adalah sexual violence dalam paradigma barat adalah merupakan peristiwa yang terjadi ketika sexual consent tidak dilakukan. Ketika kesepakatan hubungan seksual tidak terjadi, maka yang terjadi adalah sexual violence atau kekerasan seksual. Jadi ini dua konsep yang kembar, tidak bisa terpisahkan. Di negara barat, sexual consent atau kesepakatan seksual itu sah, legal, tanpa memandang hubungan pernikahan. Menikah atau tidak menikah, mereka legal. Itulah sexual consent. Konsep ini di negara barat, karena tidak memandang persoalan nikah atau tidak nikah, menjadi sebuah persoalan dalam konteks pandangan agama dan kearifan lokal kita. Saya melanjutkan tadi Pak Arderia dan Pak Sturman juga, Jenderal Sturman juga sudah memberi garis bawahi bagaimana kita, aturan ini kita bentuk pada saat yang sama dia hidup bersama ideologi Pancasila kita. Di situ ada ketuhanan Maha Esa, ya. Dan Undang-Undang Dasar kita, pasal 28B, pernikahan yang sah, yang didefinisikan dalam Undang-Undang pernikahan kita antara pria dan wanita. Saya lanjutkan. Pada uji judicial review di MK yang diputuskan pada Desember 2017, AILA, Aliansi Indonesia Cinta Keluarga, 9 hakim MK, 4 orang menyetujui apa yang diusulkan AILA. Salah satunya adalah perluasan definisi perzinahan yang ada di KUHP, yaitu perzinahan adalah semua hubungan seks di luar tali pernikahan. 4 hakim MK setuju, 5 hakim MK tidak menolak, tapi mengatakan itu open legal policy DPR. Artinya apa? Perluasan definisi perzinahan itu harusnya ada. Dan sejak zaman Pak SBY sudah dilakukan, KUHP kita nggak selesai. Zaman Pak Jokowi juga diajukan, perluasan itu tidak selesai. Dan seksual consent ini di Barat sudah meluas. Kesepakatan seksual konsensus tadi sudah meluas. Yaitu pada definisi hubungan seks sesama jenis. Karena sepakat. Sesama pria oke, semua wanita oke. Maka sexual consent yang saudara kembar dari kekerasan seksual sudah meluas kepada selagi tidak ada kekerasan boleh sesama pria. Selagi tidak ada kekerasan boleh sesama wanita. Dan itu bertentangan dengan norma agama kita, bertentangan dengan kultur kita, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 28B dan Undang-Undang Pernikahan kita. Di situ poin perdebatan kenapa pada periode lalu itu undang-undang menjadi stuck. Saya ditugaskan oleh fraksi saya untuk pindah ke Komisi 8
pada tahun terakhir DPR periode lalu untuk ikut membahas ini. Jadi saya tahu di mana stucknya ini. Bukan pada kejahatan seksual yang akan kita cegah, bukan itu. Saya tidak menggunakan kekerasannya. Karena kekerasan sudah punya definisi fix di Barat. Maka kita menggunakan definisi yang ada. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam KUHP, yaitu kejahatan seksual atau kejahatan terhadap kesusilaan. Dan itu kena pidana. Saya ingin tanya, apakah tiga narasumber kita, Infit, Body Shop, dan Komnas Perempuan, setujukah dalam undang-undang ini kita masukkan, kita perluas definisi perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah, itulah kena delik perzinahan. Satu, karena pada putusan MK 2017 kalau kita menggunakan itu 4 setuju, 5 tidak menolak. Itu wilayah. Saya tanya untuk mempertegas kita masukkan dalam undang-undang ini. Kedua, kekerasan seksual saya katakan di Barat sudah masuk kepada legalisasi hubungan sejenis. Apakah yang dimaksud oleh Infit, Body Shop dan Komnas Perempuan bahwa memang yang dimaksud dengan konsep penghapusan kekerasan seksual adalah hubungan seks tanpa kekerasan, baik pria dengan wanita maupun hubungan sejenis, baik di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Di sini faktornya kenapa perdebatan periode lalu terjadi. Jadi kita semua sepakat pada penghapusan kejahatan seksual, ya, memerangi, menghukum seberat-beratnya. Delik kejahatan terhadap kesusilaan itu dalam KUHP. Tetapi undang-undang ini tidak untuk membawa definisi kekerasan seksual dalam terminologi Barat, yaitu mitranya seksual consent. Manakala ada kesepakatan seks, maka seks itu legal, baik dia menikah atau tidak menikah. Manakala ada kesepakatan seks, seks itu legal, baik sesama pria maupun sesama wanita. Di sini bahayanya yang kami ingin garis bawahi. Jadi kami sangat setuju untuk kita teruskan pembahasan undang-undang ini dengan mengakomodir semangat Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, ya, sumber dari sumber hukum, ya, dan Undang-Undang Dasar kita pasal 8B pernikahan yang sah, dan undang-undang tentang undang-undang pernikahan kita antara pria dan wanita kita masukkan ketika kita membahas undang-undang ini. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.